Kami dari kelompok 4 akan mendeskripsikan suatu wilayah Kecamatan Teluk Jambe Timur dengan 10 konsep geografi. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya David Algifari. Saya Najla Heriniswa. Saya Jen Fiatman. Saya Zahra Cahyaningrum. Saya Hanifah Sol Putri. Saya Rizky Permana. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu pertama, konsep lokasi atau sering disebut juga dengan konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok persoalan, lokasi dibedakan menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama ada lokasi absolut yang berdasarkan titik koordinatnya yaitu 107.311.487.000 strip 6.337.561.00022.5. Nah, bisa dilihat di sini ada di gambar, ada peta wilayah Teluk Jambe Timur. Lalu kita berlanjut kepada lokasi relatif, yaitu yang pertama sebelah utara, Kecamatan Teluk Jambe Timur berbatasan dengan Kecamatan Karawang Timur. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Pangkalan. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Jambe Barat. Sedangkan yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ciampel. Materi kedua yaitu konsep jarak, yaitu adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut yaitu menggambarkan jarak dalam satuan tertentu, seperti jarak dari Teluk Jambe Timur ke Karawang Barat yaitu 20 km. Sedangkan jarak relatif yaitu jarak yang ditempuh dalam waktu atau biaya dan berdasarkan transportasi yang digunakan, seperti dari Kecamatan Teluk Jambe Timur sampai Kecamatan Karawang Barat dengan transportasi. Yang pertama, mobil itu bisa mencapai 15 menit, lalu motor 13 menit, dan jalan kaki bisa sampai 59 menit. Materi yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan yang berkaitan dengan kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, Desa Sukaharja. Karena desa ini termasuk kawasan pengembangan perumahan di Kota Karawang, RSUD Karawang ada di desa ini. Desa ini juga desa dengan wilayah terkecil dan terpadat di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Pengertiannya merupakan perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Erosi dan endapan atau sedimentasi. Satu, konsep morfologi di wilayah Teluk Jambe Timur. Daerah Teluk Jambe Timur termasuk ke dalam wilayah daratan dengan ketinggian 25 sampai 30 meter di atas permukaan laut. Kedua, morfologi penduduk pada umumnya wilayah pemukiman terpusat pada daerah pinggir sungai atau pinggir jalan. Jarak tempuh Kecamatan Teluk Jambe Timur ke ibu kota Kabupaten Karawang kilometer 30 menit dengan kecepatan normal. 3. Wilayah dataran tinggi. Di wilayah ini mungkin sangat jarang digunakan sebagai tempat pemukiman karena daerah yang rawan akan longsor. Materi keenamnya adalah konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan atau penyebaran fenomena pada ruang buka bumi. Pola juga merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Konsep pola yang digunakan di wilayah Teluk Jambe Timur adalah pola menyebar, dikarenakan perkampungan dan perkotaan yang terpecah karena rumah penduduk yang menyebar. Konsep interaksi dan interdependensi. Pengertian konsep interaksi dan interdependensi adalah bentuk hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru penampilan dan masalah. Contohnya, interaksi Teluk Jambe Timur memiliki banyak hal seperti pariwisata, contohnya mall, kolam renang, tempat berolahraga. Teluk Jambe Timur kerap digunakan acara konser nyanyi. Sekitaran Teluk Jambe Timur juga banyak tempat berjualan di tepi jalan. Contohnya jual makanan dan pakaian. Teluk Jambe Timur dominan dengan interaksi pertanian, contohnya kopi bubuk dan bawang goreng. Paling sering ditemukan ialah alat tulis. Konsep nilai kegunaan adalah konsep atau cara masyarakat terhadap suatu wilayah yang digunakan untuk dioperasikan suatu wilayah tersebut di nilai kegunaan juga merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu berdasarkan sifatnya.
Wilayah kota biasanya dipandang sebagai masyarakat, sebagai tempat wisata umum karena di sekitar kota berdiri sebuah pusat perbelanjaan dan di sekitar sana banyak kafe dan berbagi spot untuk singang menenangkan pikiran. 2. Wilayah pendesaan. Masuk ke pendesaan biasa ada spot wisata terbuka seperti pohon kertas di mana dimanfaatkan hutan pohon pinus sebagai objek wisata modern. Ada juga saung atau rumah makan yang digunakan sebagai spot santai dengan angin sepoi-sepoi dan juga pemandangan sawah yang disebut di pandangan sawah disebut dengan liwetan. Oke, saya akan menjelaskan konsep diferensi area. Pengertiannya, konsep diferensi berkaitan dengan permukaan bumi dari segi fisik, sumber daya maupun manusia. Konsep diferensial area berhubungan dengan perbedaan fenomena yang terjadi di setiap wilayah. Pengertian konsep diferensi area juga menunjuk pada keunikan karakteristik suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Yang pertama ada kondisi geografis. Terdapat variasi dalam bentuk dan kondisi tanah yang mempengaruhi penggunaan lahan dan potensi agrikultural dan wilayah penduduk masyarakat. Yang kedua ada ekonomi. Di wilayah Teluk Jambi ini sudah terfokuskan pada bidang ekonomi industri atau perdagangan, sedangkan masyarakat bawah mengandalkan pertanian sebagai pemasok sandang, papan, dan pangan. Bisa lihat di sini fotonya sudah masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, sosial dan budaya. Masyarakat di berbagai desa atau kelurahan dalam kecamatan ini mungkin memiliki tradisi, kebiasaan, dan struktur sosial yang berbeda. Yang keempat, infrastruktur. Perbedaan dalam infrastruktur seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan memengaruhi aksesibilitas dan kualitas hidup di masing-masing area karena ada kemajuan teknologi. Yang kelima, pengembangan dan kebijakan. Setiap wilayah mungkin memiliki prioritas pengembangan yang berbeda, tergantung pada kebijakan lokal dan potensi masing-masing area. Yang keenam, pemukiman penduduk. Padatnya penduduk di wilayah daerah pedesaan atau pinggiran sehingga terjadinya perpindahan lahan sehingga perluasan area yang menyebabkan hilangnya area sawah. Materi terakhir yaitu adalah konsep keterkaitan antar ruang yang dimana pengertiannya adalah pergerakan atau pergeseran suatu dari suatu wilayah ke wilayah lain atau dari wilayah asal ke wilayah tujuannya. Konsep ruang dan interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang pertama, koneksi transportasi umum. Kecamatan Teluk Jambe Timur terhubung dengan berbagai jalur transportasi, termasuk jalan utama dan akses menuju pusat kota serta wilayah sekitarnya. Bahkan transport umum sudah beroperasi dengan lancar. Yang kedua, sumber daya alam. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti air dan tanah, pertanian atau pupuk menjadi aspek penting dalam keterkaitan keuangan. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk mendukung keberlangsungan ekosistem dan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan pangan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan keuangan juga mencakup pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, dan layanan publik perlu disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan. Baby girl, you are so pretty, pretty.